Ya, di tengah begitu banyak badai dan dinamika yang ada di global dan juga domestik, sepertinya akan ada industri yang juga terkena dampak lebih lagi. Kita tahu ada industri padat karya seperti industri TPT, tapi yang paling menarik dan juga paling baru ini, industri yang juga memakan banyak korban adalah industri pariwisata dan juga hospitality. Sekitar 70% pelaku usaha hotel dan restoran di Jakarta berencana melakukan pemutusan hubungan kerja karena bisnis yang berdarah-darah. Bahkan kita sempat berbicara dengan Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI DKI Jakarta Bapak Sutrisno Iwantono yang memperkirakan pengusaha hotel akan mengurangi 10 hingga 30% dari total jumlah karyawan. Kita akan bahas lebih lanjut data-data dan fakta yang ada dan juga seperti apa respon dari pengusaha dan respon dari pemerintah mengenai hal ini dengan tema Spitas kali ini, badai PHK massal ancam bisnis hotel restoran. Kita akan lihat data yang pertama. Memang ada beberapa data yang menunjukkan bahwa ada penurunan yang signifikan dari TPK Hotel klasifikasi bintang Februari 2025 dari Januari kemarin. Tingkat hunian yang ada di hotel-hotel yang ada. Kita lihat bersama memang di bulan Januari di 48,38%, lalu turun ke 47,21%, walaupun trennya selama beberapa bulan terakhir sudah ada pengurangan atau penurunan yang cukup drastis dari Desember lalu. Kita lihat memang ada beberapa masalah tertentu dari daya beli masyarakat yang menurun. Di satu sisi harga yang semakin naik, jadi memang ada ketidaksinambungan antara supply dan demand dari keinginan untuk memiliki hospitality atau menempati kamar di hotel tersebut. Dan juga ada tarif air PDAM meningkat hingga 71%, gas industri naik 20%, UMP naik 9% tahun ini, margin keuntungan pun semakin menipis untuk pengusaha yang ada di hotel. Dan di satu sisi harga semakin naik tapi cost semakin besar, ini menimbulkan kegusaran sendiri untuk pengusaha yang ada di bidang hospitality. Ditambah tingkat penghunian kamar di hotel juga mengalami penurunan seperti yang tadi sudah sempat saya sampaikan di 48,38 ke 47,21 dari Januari ke Februari 2025 dan ini turun 1,17% point to point mantuman dan juga ada yang non bintang. Kalau yang dari klasifikasi bintang turun 1,17 point to point, ini juga di kisaran 1, tapi kalau kita lihat yang paling drastis adalah di Desember ke Januari turunnya sampai 4 poin sendiri. Dan kalau kita bandingkan lagi year to year, memang ini juga level hunian yang cukup rendah karena biasanya kalau di Januari dan Februari itu di kisaran 49 atau untuk yang klasifikasi non bintang di 26. Jadi memang secara keseluruhan tidak hanya bulan ini tapi jika dibandingkan dengan tahun lalu ada penurunan yang cukup signifikan terlihat dari tingkat hunian kamar di hotel-hotel yang ada berdasarkan data yang kami ambil dari Badan Pusat Statistik. Kita akan lihat berikutnya di slide berikutnya data-data yang juga bisa kita sampaikan terkait hal ini. Jadi memang seperti yang tadi sempat saya sampaikan adalah dengan cost yang semakin tinggi tetapi harga juga semakin rendah dan daya beli masyarakat di satu sisi juga sedang melemah, untung semakin tipis dan membuat bisnis kempis. Di satu sisi apa sebenarnya yang menyebabkan hal ini terjadi? Pertama, pemangkasan anggaran pemerintah. Mungkin bahasanya nggak pemangkasan ya, tapi efisiensi. Kita ketahui ketika ada efisiensi dari APBN, salah satu yang paling dikorbankan gitu ya, quote unquote, adalah bentuk-bentuk dari MICE, meeting gitu ya, convention, seminar dan lain-lain yang biasanya diadakan di hotel atau di accommodation atau industri hospitality. Jadi ini sangat berpengaruh luar biasa. Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah itu langsung berpengaruh terhadap bentuk-bentuk meeting yang biasa dilakukan di hotel itu langsung menurun secara drastis. Padahal itu adalah salah satu revenue model yang luar biasa besar gitu ya untuk hotel dan industri hospitality. Lalu satu sisi juga ada melemahnya daya beli masyarakat. Mungkin beberapa faktor makroekonomi yang bisa kita sampaikan dari segi melemahnya daya beli masyarakat itu adalah pertumbuhan kredit perbankan di bulan ini hanya di kisaran 8%, biasanya itu di double digit. Lalu juga ada juga PMI yang sekarang ada di bawah 50 yang menunjukkan bahwa memang keinginan masyarakat untuk melakukan leisure itu sedikit lebih lesu begitu ya. Jadi memang ini tercermin pada
harga demand terhadap holiday, terhadap liburan dan juga untuk staycation gitu ya di hotel-hotel yang ada. Lalu ada juga beberapa data yang menunjukkan kemarin itu di kuartal 1 ada lebaran, tapi kan harusnya itu berpengaruh terhadap tingkat okupansi. Tapi pada nyatanya ada data yang menunjukkan menurunnya jumlah pemudik saat lebaran. 2024 itu pemudik di 193 jutaan orang. Di 2025 turun hampir 50 juta orang di 146,48 juta orang. Dan ini tentunya berpengaruh gitu ya. Penurunan ini berpengaruh terhadap lagi-lagi demand terhadap kamar hotel dan okupansi kamar hotel. Lalu biaya operasional terus naik, mungkin tadi juga sudah saya sampaikan ada tarif air, gas industri, harga gaji karyawan yang juga UMP sesuai dengan UMP dan lain-lain. Dan ada juga yang spesifik dan sangat-sangat related terhadap pengusaha hotel yaitu perizinan yang menumpuk. Ada SLF, lalu ada juga sertifikasi halal, perizinan minuman alkohol. Pokoknya itu kalau katanya Ketua PHRI DKI Jakarta, Bapak Sutrisno Iwantono, ada 8 jenis izin dan sertifikasi yang harus dipenuhi. Terus biayanya itu besar-besar, prosesnya panjang, dan bahkan seringkali untuk ngurus izinnya itu tumpang tindih gitu antar instansi. Nah, industri hotel dan restoran padahal satu sisi gitu ya, paradoksnya ini menyerap lebih dari 603.000 tenaga kerja dan itu hanya di Jakarta aja gitu ya, dan menyumbang sekitar 13% pendapatan asli daerah atau PAD DKI. Jadi pengusaha juga sudah mulai concern akan hal ini dan sudah langsung disampaikan concern dan request-nya kepada pemerintah. Sudah ada beberapa poin yang disampaikan pengusaha kepada pemerintah, permintaan agar keadaan ini semakin membaik. Mungkin yang pertama yang sesuai dengan apa yang terjadi gitu ya di beberapa bulan ini adalah pemerintah itu diharapkan oleh pengusaha untuk melonggarkan kebijakan pengetatan anggaran untuk perjalanan dinas dan rapat di instansi pemerintah. Tadi ya hubungannya dengan MICE ya, dan bentuk-bentuk seminar dan acara-acara di hotel yang memang drastis menurun sejak adanya efisiensi anggaran dari pemerintah. Lalu PHRI juga meminta agar promosi pariwisata diarahkan lebih fokus ke pasar domestik. Tentunya ini juga akan berpengaruh gitu ya terhadap minat pariwisata di dalam negeri. Lalu ini juga penting, kita tahu ya gempuran akomodasi ilegal dan kos-kosan yang disewakan seperti harian. Dan beberapa kita tahulah seperti kita tidak sebut brandnya, cuman kita tahu akomodasi-akomodasi yang menjadi saingan utama dari hotel-hotel yang memiliki bintang dan standarisasi ini menjadi momok tersendiri untuk pelaku usaha hotel. Jadi mendesak pemerintah untuk menertibkan akomodasi ilegal seperti apartemen dan kos-kosan yang disewakan harian. Ini juga menjadi salah satu bentuk request yang diajukan oleh pengusaha kepada pemerintah. Dan terakhir adalah mengenai UMP, karena ini berpengaruhnya terhadap cost ya yang ada dan salary dari employee yang ada di industri perhotelan, yaitu peninjauan ulang terhadap kebijakan tarif air dan harga gas industri serta struktur upah minimum provinsi atau UMP yang dinilai tidak adil di tengah tekanan operasional yang ada. Nah, ini request dari pengusaha, kita lihat seperti apa gitu ya respon yang ada dari pemerintah. Tidak langsung merespon apa yang tadi sudah disampaikan requestnya dari pengusaha ke pemerintah, tetapi memang kita baru-baru saja menerima informasi dari pemerintah, terutama dalam hal ini Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, bahwa akan ada sederet kebijakan stimulus ekonomi yang segera diluncurkan pada 5 Juni 2025 dan disampaikan langsung oleh Pak Menko Airlangga Hartarto. Memang ini tujuannya adalah menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Di kuartal 2 ini, kita ingat di kuartal 1 kan tidak sampai 5%, hanya di 4,87%. Jadi diharapkan sederet kebijakan tersebut, yaitu adalah diskon tarif tol untuk 110 juta pengendara. Dan ini berlaku 2 bulan ya, Juni sampai Juli 2025. Ini akan menggerakkan orang untuk memiliki mobilisasi yang lebih banyak lagi. Bepergian, berpelesir, dan lain-lain. Dan juga diharapkan dapat berpengaruh multiplier efeknya terhadap tingkat okupansi yang ada di hotel. Lalu diskon tiket kereta api, ya, diskon pesawat, diskon tarif angkatan laut, dan ini semua diharapkan agar kuartal 2 ada libur, mungkin ada libur panjang ya, kenaikan kelas gitu ya, anak-anak dan lain-lain. Ini ada stimulus tersendiri yang dapat memberikan insentif kepada orang-orang untuk bepergian dan berpelesir di dalam negeri. Itu harapannya. Dan juga sebenarnya tapi ini karena one timer dan hanya Juni-Juli 2025, kita harus tarik lagi, balik kembali.
Karena sebenarnya alasan dari menurunnya tingkat okupansi yang di hotel itu hal-hal yang sistemik, bukan hal-hal yang bersifat 1 atau 2 bulanan dan tidak hanya bisa diselesaikan dengan bentuk-bentuk stimulus ekonomi per bulanan atau insentif saja. Maka dari itu sebenarnya apa yang tadi sudah disampaikan oleh pengusaha kepada pemerintah adalah valid, yaitu daya beli masyarakat yang menurun, kos yang semakin naik dan lain-lain. Dan kita harapkan agar pemerintah dapat segera merespon dengan baik, tidak hanya dengan one-timer insentif, tapi juga kebijakan yang dapat berpihak dengan baik secara struktural untuk memperbaiki masalah yang ada di industri hospitality, karena ya memang sangat signifikan pengaruhnya. Ini industri padat karya yang sangat berpengaruh juga terhadap cadangan devisa negara, terhadap kekuatan pariwisata kita, dan juga soft power diplomasi dari keluarga kita di Indonesia. Di satu sisi, yang terpenting adalah bagaimana pengusaha juga melihat hal ini sebagai tidak hanya challenge, tapi opportunity. Membuat program-program atau paket-paket yang ada agar hotel dapat memiliki daya tarik tersendiri, tidak hanya kamar, tapi mungkin juga activity atau experience yang juga sangat-sangat menarik bagi masyarakat, bagi keluarga yang ada, terutama di libur-libur panjang ini, karena sebenarnya ada opportunity yang ada di setiap tantangan yang ada di kegiatan atau dinamika yang ada di ekonomi.